Halo Sobat Balance, bicara akuntansi lewat aksi ngobrol cerdas edukasi. Balik lagi nih bareng kita ngobrol santai yang bisa nemenin kalian dari manapun. Lagi di jalan atau lagi pura-pura ngerjain tugas padahal buka podcast. Santai aja, gak ketahuan kok. Nah, di podcast ini kita percaya setiap orang pasti punya cerita uniknya masing-masing. Ada yang penuh perjuangan, ada juga yang penuh kejutan. Dan seringnya yang bikin cerita itu berharga justru jatuh bangunnya, bukan cuman hasil akhirnya. Betul nggak guys? Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Beliau ini masih muda, jadi pasti nyambung banget sama kita-kita yang lagi jungkir balik kuliah, terus ngejar deadline, atau bahkan lagi nyari arah hidup. Dari beliau, kita bisa belajar gimana konsistensi dan semangat ngehadepin tantangan itu penting banget. Bukan cuma di dunia kuliah, tapi juga buat kehidupan ke depan. So, tanpa berlama-lama, mari kita sambut, ini dia Bapak Muhammad Abdur Rosyid SEM AK. Terima kasih. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih udah diundang di acara podcast yang dilaksanakan oleh HIMSI, itu terkait dengan balance bicara akuntansi lewat aksi ngobrol cerdas edukasi. Ini podcast pertama saya, bareng diundang di mana aja. Wih. Perdana. Ini perdana. Sebelum kita ngobrol yang lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita berdoa bersama dulu ya, supaya semuanya berjalan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, saya izin membacakan CV Bapak dulu ya Pak. Silakan Mbak. Nah, jadi Pocit ini merupakan lulusan S1 dari Universitas Islam Asyafiah juga loh guys. Prodi akuntansi, tahun lulus 2017. Setelah itu Pocit juga lanjut menempuh pendidikan S2-nya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta, Prodi Magister Akuntansi, tahun lulus 2021. Selain jadi dosen, Pocit juga aktif sebagai auditor di kantor akuntan publik Armanda dan Enita. Tepuk tangan dulu dong guys. Nah, boleh lanjut langsung ke pertanyaannya Pak. Oke, silakan. Pak, kalau balik ke awal, Bapak dulu memilih kuliah di Universitas Islam Asyafiah. Bisa diceritain nggak sih Pak, kenapa UIA yang jadi pilihan? Dan gimana perjalanan sampai akhirnya bisa aktif banget nih di kampus, bahkan jadi ketua HIMSI? Oke, terima kasih atas pertanyaan pembukanya, sangat menarik. Di mana perjalanan perkuliahan saya itu dimulai dari tahun 2013 yang lalu. Ketika saya lulus SMA, tentu sebagian besar para siswa akan melanjutkan perkuliahan ataupun bekerja. Namun saya memilih untuk melanjutkan terkait dengan studi ke jenjang S1. Nah, kenapa saya bisa kuliah di Universitas Islam Asyafiah ini? Tentu ini atau kampus ini merupakan bukan kampus pilihan. Karena sebelumnya saya menginginkan bahwasanya kuliah itu di UIN Malang. Kenapa di UIN Malang? Yang pertama adalah di situ banyak saudara-saudara ataupun sepupu-sepupu yang melanjutkan terkait dengan perkuliahan di UIN Malang. Nah, akhirnya saya menginginkan di sana juga. Tetapi dengan perjalanannya ketika saya mau melanjutkan, akan tetapi dari orang tua tidak mengizinkan ataupun tidak berkenan untuk saya melanjutkan terkait dengan kuliah di UIN Malang. Nah, seiring waktu sehingga akhirnya dia menyuruh ataupun mendaftarkan saya untuk kuliah itu di Universitas Islam Asyafiah. Bahkan
saya juga nggak tahu Universitas Islam Asapia itu di mana. Karena posisinya dulu saya itu masih di Lombok, kemudian hijrah ke Jakarta. Sehingga saya ya udah ikut kata orang tua untuk kuliah di Universitas Islam Asapia. Tetapi meskipun kampus ini adalah pilihan dari orang tua, namun tetap saya Semangat. inginkan atau tetap mau melanjutkan terkait dengan perkuliahan dengan catatan jurusan adalah pilihan dari saya sendiri, sehingga saya tetap mengambil terkait dengan jurusan akuntansi. Itu perjalanannya, Mbak. Kalau bisa akhirnya aktif banget di kampus bahkan jadi ketua HIMSI itu gimana Pak? Nah, ketika kuliah dulu tentu sebagian mahasiswa pasti di samping kuliah tentu juga melaksanakan ataupun mengikuti organisasi-organisasi, baik organisasi internal maupun organisasi eksternal. Nah, tentu dulu saya juga aktif di organisasi khususnya di HIMSI dan juga pernah menjadi ketua HIMSI kalau nggak salah tahun 2015. Nah, bisa aktif karena saya berkesempatan untuk menjadi ketua HIMSI itu adalah tentu melihat organisasi itu merupakan bagian dari untuk menunjang ketika kita sudah lulus dalam perkuliahan. Nah, sehingga dulu aktif di samping kuliah maupun juga di organisasi. Oke. Kalau diingat-ingat, dunia kuliah itu kan sering banget ya Pak, identik sama tugas numpuk atau deadline yang kadang Betul. suka bikin pusing ya Pak. Betul. Apalagi kalau diselingin sama kegiatan organisasi. Nah, gimana sih cara Bapak waktu itu membagi waktu antara kuliah yang padat banget sama kegiatan organisasi biar keduanya tuh tetap jalan seimbang? Nah, ini menarik karena pastinya tidak semua orang bisa melaksanakan terkait dengan dua kegiatan secara berbarengan. Ya, betul. Baik terkait dengan perkuliahan maupun terkait dengan organisasi. Iya. Nah, bagaimana cara untuk mengatur supaya kuliah jalan, kemudian organisasi pun jalan? Tentu kita harus pintar-pintar terkait dengan mengatur waktu. Nah, tetapi yang paling penting itu adalah tujuan utama kita kuliah itu apa? Tujuan pertama kita masuk kampus itu apa? Bahwasanya tujuan utama kita masuk kuliah atau kampus itu adalah untuk menyelesaikan terkait dengan studi kita atau untuk menyelesaikan program studi S1 kita. Karena banyak sekali orang bahkan dia mengesampingkan terkait dengan perkuliahannya, lebih mementingkan terkait dengan organisasinya. Nah, itu juga nggak bagus, nggak baik juga. Nah, sebisa mungkin bahwasanya kita boleh mengikuti organisasi, tetapi jangan lupa juga terkait dengan kuliah kita. Ya, betul. Nah, bagaimana untuk mengatur waktunya? Ya, kita harus bisa pandai-pandai dengan cara kapan kita berorganisasi, kemudian kapan kita harus kuliah. Nah, itu sebisa mungkin kita bisa atur, jangan sampai ketika kita organisasi malah meninggalkan perkuliahan. Nah, itu sih yang sangat penting yang harus ditekankan kepada para mahasiswa. Meskipun tidak ada salahnya untuk mengikuti terkait dengan organisasi, tapi harus diperhatikan juga terkait dengan perkuliahannya. Jangan organisasi itu menjadi alasan untuk tidak kuliah. Itu yang tidak bagus. Dengar ya guys. Nah, tapi pastinya ada dong Pak beberapa mata kuliah yang bikin, wih suka banget nih sama mata kuliah ini, bakalan rajin deh masuk kelas. Ada nggak sih Pak mata kuliah favorit Bapak di waktu S1? Terkait dengan mata kuliah tentu masing-masing mahasiswa memiliki mata kuliah yang favorit atau mata kuliah spesial bagi dirinya. Bagi saya juga pun tentu ada, di mana dulu mata kuliah yang saya senangi itu adalah di mata kuliah di rumpun perpajakan, kemudian juga terkait dengan mata kuliah di auditing. Nah,
Nah, ini adalah dua mata kuliah yang saya suka, bahkan sampai sekarang terkait dengan pajak maupun terkait dengan audit. Kenapa terkait dengan pajak? Bahwasanya sangat menarik mata kuliah perpajakan ini. Kita dituntun untuk terus melakukan terhadap update-update dari ilmu perpajakan. Bahwasanya pajak itu sangat dinamis, peraturan-peraturannya itu sering kali berganti, bahkan setiap tahun, setiap bulan itu pasti akan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, ini sehingga tantangan untuk kita harus mengetahui terkait dengan perpajakan, harus sering-sering melakukan terhadap update ataupun mengikuti perkembangan dari aturan-aturan yang terbaru. Nah, itu terkait dengan mata kuliah yang saya suka ataupun terkait dengan mata kuliah terfavorit. Bahkan sampai sekarang dari mata kuliah terkait dengan pajak maupun audit, saya menekut di bidang pekerjaan pun adalah yang berkaitan dengan pajak maupun audit tersebut. Nah, kalau tadi kan yang disuka ya Pak, berarti kan sebaliknya ada nih mata kuliah yang dulu jadi tantangan besar banget buat Bapak, dan gimana sih cara ngatasinnya Pak? Nah, ini juga sangat menarik pasti, di mana bahwasanya terkait dengan mata kuliah yang apa tadi? Menjadi tantangan besar banget buat Bapak. Mata kuliah yang menjadi tantangan. Mungkin pasti teman-teman juga udah tahu sebagian besar dari mahasiswa akuntansi, mungkin mata kuliah yang paling berat itu adalah di akuntansi keuangan lanjutan. Bahkan itu menurut saya yang dulu ketika kuliah itu adalah mata kuliah yang paling saya nggak suka, yaitu adalah terkait dengan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Karena di situ mata kuliahnya sudah sangat advance ataupun keberlanjutan yang membahas terkait dengan adanya konsolidasi, kemudian terkait dengan valuasi mata uang dan lain sebagainya. Itu adalah mata kuliah yang cukup dibilang kurang suka. Akan tetapi pada prinsipnya meskipun kita tidak suka terkait dengan mata kuliah, sebisa mungkin kita harus mengikuti. Yaitu jangan sampai ketika kita menjadi alasan, wah saya nggak suka nih dengan mata kuliah, akhirnya saya nggak kuliah. Tapi nggak gitu juga. Meskipun nggak suka, ya saya tetap hadir di kampus, tetap hadir di kelas untuk mengikuti terkait dengan proses perkuliahan. Karena saya punya prinsip bahwasanya kalaupun saya tidak bisa pada saat diterangkan oleh dosen waktu dulu, mungkin besoknya saya bisa. Kemudian kalaupun besoknya tidak bisa, mungkin minggu depan juga bisa, ataupun minggu depan gak bisa, mungkin nanti bulan depan, tahun depan, bahkan nanti sampai dengan kedepannya saya percaya pastinya akan bisa. Dan terbukti dari apa yang saya lakukan, bahwasanya ketika lulus kuliah, kemudian bekerja, lalu melanjutkan terkait dengan studi S2 dan bahkan sekarang sebagai dosen, itu mata kuliah yang dulu yang saya tidak sukai, bahkan saya sekarang mengajar mata kuliah tersebut. Nah, itu sangat menarik karena pada prinsipnya bahwasanya kita sebenci-bencinya pun kita terhadap mata kuliah tersebut, jangan sampai kita untuk tidak mengikuti perkuliahan, karena kita nggak tahu ke depannya bahwasanya apa yang kita lakukan sekarang bisa jadi nanti kita akan mengalami terhadap mata kuliah tersebut. Gitu. Bapak sendiri punya ritual, agak serem ya bahasanya. Waduh. Ritual atau kebiasaan khusus nggak sih yang bikin bisa konsisten produktif waktu kuliah? Ya, kalau dibilang ritual enggak sih, enggak ada ritual khusus dan segala macam. Cuman paling ya mengikuti terkait dengan alurnya aja. Yang mana ketika kuliah, ketika organisasi, kemudian ketika ada tugas ya dikerjain, kemudian ketika menjelang UTS ataupun menjelang ujian akhir semester tentu dipersiapkan. Kalau ritual secara khusus sih normal-normal aja. Seperti pada umumnya mahasiswa sekarang, ketika
kuliah ya kuliah, ketika main pun juga main, ketika habis selesai kuliah nggak langsung belajar lagi, enggak dong, tentunya main Nongkrong gitu, dulu. nongkrong gitu. Biar Ya, rileks. betul, nggak melulu belajar-belajar. Iya. Kan kalau belajar-belajar juga nanti jadi yang ada sakit Iya, karena segala otak juga macam. butuh refreshing ya, Betul, Pak. tuntutan dari orang tua, maka Mm-mm. ya diselingi dengan hal-hal yang berkaitan dengan hobi ataupun dan lain sebagainya. Oke. Kalau kita geser ke pengalaman S2, pastinya ceritanya lebih menantang lagi ya, Pak. Wah, itu sangat luar biasa. Waktu kuliah S2, suka dan dukanya seperti apa sih, Pak? Untuk S2, Mm-mm. tentu kuliah dari S2 dan S1 itu kan sangat berbeda. Iya. Nah, di mana ketika saya menempuh terkait dengan studi S2 itu saya juga sambil bekerja. Hmm. Nah, ini dua kegiatan yang harus dilaksanakan secara berbarengan. Mm-mm. Karena ketika kita berbicara dengan kuliah S2 yang mana kita bertemunya juga bukan eh, kepada atau bersama orang-orang yang baru lulus SMA. Mm-mm. Akan tetapi kalau S2 itu belum tentu dia baru lulus S1 bisa melanjutkan S2 lagi, tapi adalah orang-orang yang sudah bekerja. Jadi karakternya juga berbeda, lingkungannya juga berbeda. Nah, sehingga itu akan membawa kita lebih dewasa untuk bisa bergaul bersama teman-teman. Nah, terkait dengan kuliah pun, kuliah S2 ini kan karena dilakukan sambil Bekerja. bekerja. Nah, itu harus bisa mengatur waktu, kapan waktunya kuliah, Mm-mm. kapan waktunya bekerja, dan sebisa mungkin jangan sampai itu salah satunya ditinggalkan. Bagian besar ketika sudah bekerja dan melakukan ataupun melanjutkan terkait dengan studi, banyak orang yang malah meninggalkan kuliahnya Iya, dan mementingkan pekerjaan. pekerjaan. Nah, itu tantangan yang perlu dipersiapkan sehingga dua-duanya pun bisa berjalan dengan baik. Tuh. Nah, kalau tadi tuh suka dukanya ya Pak di S2, saya juga mau tanya nih Pak, gimana sih tips Bapak bisa lulus pendidikan yang Bapak tempuh itu tepat waktu? Untuk tips bagaimana menyelesaikan terkait dengan kuliah Mm-mm. secara tepat waktu, pastinya kita harus mempersiapkan bahkan sejak kita masuk ke perkuliahan. Nah, alhamdulillahnya saya untuk kuliah itu baik S1 maupun S2 bisa menyelesaikan secara tepat waktu. Nah, dulu pastinya saya harus mempersiapkan di mana jangan sampai ketika kuliah minimal tidak ada mata kuliah yang mengulang. Hmm. Nah, karena salah satu yang menghambat kita tidak lulus tepat waktu itu adalah mengulang dari mata kuliah. Belum tentu mata kuliah yang kita ulang itu adalah pas pada momen saat kita mengambil dari skripsi. Bisa jadi kan kalau misalkan skripsi maupun tesis itu adalah di semester genap. Mm-mm. Nah, ketika kita semester genap, terus mata kuliah yang kita ulangi itu adalah diganjil, maka kan kita harus menambah satu semester lagi. Nah, itu harus dipersiapkan dari awal bahwasanya jangan sampai yang pertama itu adalah ada mata kuliah yang Mengulang. mengulang. Nah, itu yang akan menghambat teman-teman bisa lulus tepat waktu. Itu sih. Hmm. Dan juga harus dipersiapkan kapan mulai untuk mengerjakan dari proposal, kemudian kapan harus seminar proposal, kemudian kapan harus bimbingan, kemudian kapan harus sehingga nanti sidang di tepat waktunya. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Jangan sampai kita beranggapan bahwasanya nih biasanya di semester akhir karena mata kuliahnya hanya skripsi atau tesis, akhirnya menggampangkan. Wah, Mm-mm. cuma satu mata kuliah nih. Akhirnya digampangkan,
akhirnya pergi main segala macam, asumsinya bahwasanya pusing ngerjain skripsi, liburan, balik liburan malah lupa dengan skripsinya. Nah itu yang sering juga banyak terjadi kepada mahasiswa-mahasiswa, baik itu S1 maupun S2 S2. bahkan S3 gitu. Sehingga harus konsisten, minimal sehari bisa mengerjakan satu baris, atau bisa membaca artikel, satu artikel. Nggak bisa satu artikel, mungkin setengahnya. Nggak bisa setengahnya, baca abstraknya saja. Nah itu membantu kita untuk mengingat ataupun merefresh terkait dengan apa yang akan kita tulis ke depannya. Nah, itu dia tuh guys tipsnya. Diusahain jangan ada mata kuliah yang mengulang ya guys. Setelah lulus, menariknya Bapak kembali lagi ke Universitas Islam Asyafiyah, tapi bukan sebagai mahasiswa, melainkan sebagai dosen. Apa sih yang bikin Bapak semangat untuk kembali dan memilih jalan sebagai pengajar? Untuk balik lagi ke kampus sebagai pengajar, tentu ini adalah historis yang panjang juga. Bahwasanya di keluarga besar itu adalah semuanya berlatar belakang pendidikan. Nah, bahkan dulu ketika saya mau melanjutkan terkait dengan studi S1, semua keluarga itu menyarankan untuk mengambil terkait dengan jurusan berhubungan dengan pendidikan. Tetapi saya tidak menyetujui terkait dengan hal tersebut, sehingga saya memilih jalur berbeda di antara semua keluarga besar. Sehingga saya satu-satunya orang yang mengambil jurusan di luar pendidikan pada saat itu. Tetapi sekarang bahkan banyak yang mengikuti jejak-jejak saya di keluarga besar yang tidak ngambil pendidikan. Nah, ketika itu akhirnya saya ngambil kuliah terkait dengan akuntansi, lalu kuliah selesai dengan S1. Kemudian setelah lulus, bahwasanya kalau mau menjadi seorang pengajar tentu harus minimal S2 kalau jurusannya di non pendidikan. Nah, kalaupun di non pendidikan mau mengajar maupun S1 harus mengambil terkait dengan akte pendidikan kalau dulu. Nah, sehingga saya karena nyaman di akuntansi, maka mengambil kembali S2 untuk kuliah. Dan bahkan setelah lulus kuliah, akhirnya balik lagi sebagai pengajar, tentu di mana di kampus ketika saya juga menjadi mahasiswa S1 dulu. Nah, kenapa balik lagi menjadi seorang pengajar? Tentu yang pertama adalah tentu background dari keluarga besar itu adalah pengajar. Dulu karena saya tidak menyetujui untuk mengambil terkait dengan jurusan pendidikan, maka salah satu caranya akhirnya saya dulu kuliah S2, sehingga pada saat setelah lulus S2 saya membuktikan bahwasanya saya kembali lagi untuk di bidang pendidikan. Tuh. Nah, dan juga bahwasanya kenapa saya balik ke kampus untuk mengajar, karena biar apa yang saya peroleh di dunia kerja itu saya bisa terapkan ataupun bisa memberikan insight-insight kepada para mahasiswa nantinya, sehingga dia bisa mempersiapkan bagaimana sih pendidikan, bagaimana sih terkait dengan pekerjaan ketika nanti setelah lulus kuliah. Nah itu salah satu kenapa mau balik lagi ke kampus, supaya terus belajar, kemudian terus ingat dan apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dikerjakan di dunia pekerjaan, sehingga linear terkait dengan akademisi maupun praktisinya, sehingga tetap masih ingat dan masih belajar, nggak stuck di situ saja. Makanya mau ataupun balik lagi ke dunia pendidikan gitu. Kalau dilihat dari perkembangan mahasiswa sekarang,
hal apa sih yang bikin Bapak optimis sama generasi sekarang ini? Contohnya kayak kita-kita nih, Gen Z. Eh, Sekarang kan tentu adalah bahwasanya mahasiswa-mahasiswa sekarang adalah mahasiswa-mahasiswa Gen Z. Nah, yang Mhm. mana tingkat eh, teknologi yang dikuasai pun juga cukup tinggi. Nah, pastinya bahwasanya melihat mahasiswa-mahasiswa sekarang tentu harus optimis, mana nantinya bisa terjun ke dalam dunia pekerjaan itu bisa langsung, kemudian juga di samping teknologi yang cukup berkembangnya cukup pesat, sehingga informasi-informasi baik terkait dengan pekerjaan, kemudian selama perkuliahan adalah informasi magang dan lain sebagainya. Sehingga ya menurut saya sih untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang ya harus tetap optimis. Yang penting adalah bagaimana bisa menyelesaikan terkait dengan studi S1-nya secara tepat waktu, dan juga di samping kuliah harus mengasah skill-skill yang berkaitan dengan yang menunjang dari dunia pekerjaan. Karena kan kalau kuliah based on kebanyakan teori, tapi kalau pekerjaan itu adalah based on praktiknya. Nah, ketika bekerja itu adalah penggabungan antara teori dengan praktik, sehingga kita sudah kuat di teorinya, kemudian sembari kita berkuliah itu adalah untuk mempersiapkan terkait dengan skillnya. Bagaimana caranya? Yaitu adalah salah satunya ikut pelatihan-pelatihan di bidang akuntansi, khususnya kalau misalkan di pajak itu ada brevet pajak, kemudian juga mengikuti terkait dengan magang, apalagi kan di kita di kampus itu adalah ada program magang sebelum melaksanakan terkait dengan skripsi, maka diwajibkan mahasiswa itu adalah untuk melaksanakan terkait dengan magang. Nah, ini magang ini adalah magang program yang sangat bagus untuk mempersiapkan teman-teman ataupun mahasiswa-mahasiswa ketika nanti bekerja. Nah, itu sehingga harus optimis bahwasanya bisa untuk melalui dari suatu proses perkuliahan yang panjang tersebut. Nah, kalau bicara tentang kuliah, sering banget nih Pak, mahasiswa cuman fokus sama nilai atau sekedar lulus cepat aja. Betul. Tapi menurut Bapak, hal apa sih Pak yang sebenarnya jauh lebih penting yang justru sering banget nih dilupain sama mahasiswa di masa sekarang? Pastinya bahwasanya setiap mahasiswa menginginkan terkait dengan nilai yang cukup tinggi. Nah, kalau bagi saya bahwasanya nilai itu adalah penting, tetapi tidak semerta-merta menjadi patokan untuk di dunia pekerjaan. Nah, makanya kita itu kuliah untuk ngejar apa? Pertama, kalau kuliah untuk ngejar nilai atau IPK, maka tentu terus-terusan untuk belajar. Mm-mm. Tapi nantinya endingnya ketika selesai kuliah, dia hanya tahu terkait dengan teori saja, based on teori, tidak tahu praktiknya. Namun ketika kita kuliah, tujuannya adalah untuk apa yang kita pelajari bisa menunjang karir kita di masa depan. Pastinya tidak hanya nilai. Nilai itu adalah bagian tidak terlalu besar ketika kita mencapai apa yang kita inginkan. Bahwasanya pastinya tentu pengalaman-pengalaman yang lain yang akan menunjang dari pekerjaan yang akan kita lalui pada masa yang akan datang, sehingga tidak terfokus kepada nilai. Dan bagaimana caranya itu adalah salah satu tadi, yaitu dengan cara mengikuti magang, kemudian ikut pelatihan, dan bahkan itu yang akan menjadi nilai plus ketika kita lulus kuliah. Tidak hanya mengandalkan IPK yang tinggi,
tapi juga kita mengandalkan pengalaman ataupun apa yang kita bisa jual kepada suatu perusahaan. Karena sekarang banyak orang yang kuliah itu tujuannya adalah IPK, tapi ketika di keluar kampus bahwasanya dia tidak bisa mempertanggungjawabkan nilai yang diperoleh gitu. Sehingga harusnya dari teman-teman, nilai boleh dicapai semaksimal mungkin, tapi pendukung-pendukungnya itu jangan dilupakan. Contohnya ya tadi kayak magang dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu saya mau nanya nih Pak, pernah nggak sih Bapak pura-pura ngerti di kelas padahal sebenarnya blank banget? Terus gimana sih Pak cara ngatasinnya biar beneran paham? Nah, ini pertanyaan yang menarik karena ini relate banget dengan saya. Saya waktu dulu kuliah seperti itu, ya pura-pura ngerti padahal nggak ngerti. Tapi pada prinsipnya bahwasanya yaitu yang saya sampaikan di awal, bahwasanya sebenci-bencinya kita pada mata kuliah, nggak bisa-bisanya kita sama mata kuliah, tetap untuk hadir mendengarkan. Karena pastinya nantinya pasti akan ada hal-hal yang akan kita peroleh di kedepannya. Makanya ya saya sih dulu sering bahwasanya saya nggak ngerti, bahkan sampai lulus pun saya nggak ngerti, tapi ngertinya tuh pas di dunia pekerjaan. Nah, tapi setidaknya kita tuh udah punya dasarnya, udah punya fondasi sedikit bahwasanya kita mengerti dengan hal-hal atau terkait dengan materi-materi yang kita pelajari. Apalagi saya itu backgroundnya dari SMA, bukan dari SMK akuntansi. Yang mana kalau misalkan di SMA itu kan belajar akuntansinya itu hanya sebatas dasar-dasar banget, hanya persamaan, kemudian perusahaan dagang, perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Tapi kalau di dunia kampus itu kan yang dipelajari sudah sangat lumayan tinggi, sampai dengan hal-hal yang kita tidak ketahui di SMA. Mungkin kalau anak-anak SMA kan pasti ada dasar yang kuat ya. Namun kalau SMA itu benar-benar sangat-sangat bagi saya ketika menjalankan itu sangat berat. Namun karena udah dari awal ingin di jurusan tersebut, maka mau nggak mau harus menyelesaikan dengan sebisa mungkin, harus menyelesaikan studinya. Karena kalau nggak diselesaikan, yang dirugikan tidak hanya diri sendiri, tapi juga orang tua, keluarga, dan lain sebagainya. Makanya ya sebisa mungkin, meskipun nggak ngerti ataupun pura-pura ngerti, itu adalah hal yang sangat biasa. Tapi nantinya di dunia pekerjaan pasti akan ada hal-hal yang diperoleh dari informasi-informasi sedikit di dalam dunia perkuliahan. Oke Pak, kita udah di pertanyaan terakhir nih Pak buat Bapak. Nah, kalau kita ngomongin perjalanan yang panjang, pasti ada dong Pak orang-orang terdekat yang selalu ngedukung Bapak. Gimana dukungan keluarga, orang tua, dan orang-orang terdekat dalam perjalanan Bapak yang sampai akhirnya bisa nih sampai di titik sekarang? Dukungan pasti itu adalah penuh dari keluarga besar, yang mana salah satu contoh dukungannya ketika keluarga menyuruh saya mengambil pendidikan, tapi saya membelok mengambil umum ataupun ngambil jurusan akuntansi murni. Itu adalah salah satu bentuk dukungan yang sangat penuh, yang tidak monoton ataupun tidak mengharuskan saya harus di pendidikan. Itu bagi saya ketika dia mengizinkan saya untuk mengambil jurusan murni, akuntansi murni, itu adalah saya sangat bersyukur bahwasanya apa yang saya inginkan saya bisa capai ataupun saya bisa jalankan kuliahnya secara maksimal, dengan membuktikannya dengan cara saya bisa lulus tepat waktu, dan bahkan saya pun juga setelah lulus itu langsung terjun di bidang akuntansi, yang mana bahwasanya tidak melenceng dari
apa yang saya ambil ataupun apa yang sudah saya tanamkan, jurusan yang saya tanamkan di diri saya sendiri. Sehingga bagi saya keluarga, baik orang tua, kemudian keluarga besar secara umum itu adalah sangat-sangat mendukung terkait dengan perjalanan. Bahkan bukan hanya sampai saya selesai S1. Nah, ketika saya selesai S1, dari keluarga itu menyarankan kalau bisa itu adalah lanjut S2 dulu, baru hal-hal yang lain. Ya, contohnya kayak nikah dan lain sebagainya. Nah, sehingga saya juga eh, berkeyakinan bahwasanya karena masih ada kesempatan, kemudian ada waktu, akhirnya ketika saya memberitahu saya mau lanjut S2 kepada keluarga besar, dan dia sangat support apa yang saya lakukan. Bahkan sampai sekarang ketika saya sudah lulus S2 dan juga di dosen, tentu hal yang diinginkan oleh keluarga besar kalau bisa lanjut S3 gitu. Akhirnya ya bahkan ya saya juga menanamkan kalaupun belum sekarang mungkin nanti tahun depan ataupun tahun-tahun yang akan datang tentu bisa melanjutkan ke program doktoral gitu. Gokil sih guys, obrolan kita barusan full paket komplit. Makasih banyak ya Pak, udah Sama-sama. nemenin kita ngobrol. Semoga sharing-sharing kali ini bisa jadi vitamin otak buat kita semua nih yang lagi ngejalanin kuliah, hidup, atau bahkan drama tugas dan skripsi. Ingat, kuliah itu bukan lari sprint tapi maraton. Jadi atur napas, jangan keburu ngos-ngosan. Oke, sampai sini dulu ya guys obrolan-obrolan kita di episode sekarang, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.